Pengajian siswa-siswi kelas 9 SMP 1 Negeri Bubatukan. Ibu harap kalian bisa mendengarkan materi dari Ibu pada siang hari ini di siang yang panas ini. Materi kita hari ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Kita omong tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mendengarkan seuntai lagu Garuda Pancasila. Ayo, mari kita mendengarkan sama-sama ya. Ya. Kita semua sudah mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Siapa pendukung Pancasila? Aku. Kata aku, jika diucapkan olehmu, oleh kalian semua, menjadi kamu. Dan jika diucapkan bersama, akan menjadi kita. Kita semua adalah pendukung Pancasila. Sebagai pendukung, kita semua, seluruh rakyat Indonesia, harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba anak-anakku sekalian, amati lingkungan di sekitar kalian. Kamu akan menemukan berbagai bentuk penerapan Pancasila. Misalnya, gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, musyawarah pemilihan ketua RT, menjaga ketenangan di lingkungan tempat ibadah, menjenguk tetangga atau teman yang sakit, dan menggalang dana sosial bagi korban bencana. Itu semua merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kalian telah mendengarkan materi, kalian telah mempelajari materi mulai dari kelas 7 dan kelas 8 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Maka itu merupakan modal utama untuk kalian bisa memahami materi tentang dinamika penerapan Pancasila dari waktu ke waktu. Pancasila itu merupakan dasar negara. Dasar negara sangat penting bagi sebuah negara. Sama seperti di rumah, kalian tinggal di rumah paling tidak memiliki fondasi atau dasar. Negara juga memiliki fondasi atau dasar yang disebut dengan Pancasila. Pada saat merdeka, negara Indonesia dikatakan belum sempurna sebagai suatu negara. Karena apa? Karena pada saat merdeka Indonesia belum mempunyai dasar negara. Meskipun demikian, penerapan Pancasila dalam kehidupan mengalami pasang surut. Agar lebih jelas, Ibu menyajikan materi yang berkaitan dengan pengembangan penerapan nilai Pancasila dalam dasar hidup dan pandangan hidup bangsa. Kalian boleh melihat di modul kalian masing-masing. Kita lihat yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Rentang waktunya 10 tahun. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan. Pendiri negara yang merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan pahlawan patriot bangsa. Sejak kemerdekaan Indonesia, segenap bangsa Indonesia bertekad menentukan nasib bangsanya sendiri.
periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menghadapi berbagai ancaman. Bangsa Indonesia harus menghadapi oknum-oknum yang berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Kalian coba lihat di modul itu. Kita lihat yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI di Madiun. Pemberontakan di Madiun ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Aksi pemberontakan dipimpin oleh seorang yang bernama Musso. Musso mengadakan pemberontakan ini dengan tujuan adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Dahulu film-film tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia itu sempat disiarkan, tetapi sekarang tidak lagi. Ya, negara tidak mengizinkan lagi untuk film pemberontakan Komunis Indonesia itu disiarkan, ya, mungkin dengan berbagai alasan. Terus yang berikut, kita lihat yang berikut, yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia atau TII. Pemberontakan Darul Islam ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Jadi pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia. Ya, waktu itu kita sudah merdeka, tetapi masih ada juga pemberontakan yang terjadi yang mau mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Tujuan utama didirikannya negara Islam Indonesia adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam. Lalu ada upaya penuntasan pemberontakan ini. Maka Kartosuwiryo bersama dengan anak buahnya bisa ditangkap pada tanggal 4 Juli 1962. Terus yang berikut, masih ada pemberontakan yang lain. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS. Pada tanggal 25 April 1950, Persatuan dan Kesatuan mendapat tantangan berat dengan didirikannya Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS. Akan tetapi pemberontakan RMS di Serang terus berlanjut hingga tahun 1963. Setelah itu, pada tahun 1966, pemimpin pemberontakan bisa ditangkap oleh pasukan militer Indonesia. Yang berikut, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Ini dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Permesta ini dipimpin oleh Saifuddin Pragiranegara. Pemberontakan Permesta ini terjadi pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Munculnya Permesta ini dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang sentralistik. Pemerintah saat itu dinilai melanggar undang-undang. Pembangunan terpusat. Pembangunan semua hanya terjadi di Pulau Jawa. Pembangunan daerah yang terabaikan menimbulkan pergolakan. Sehingga daerah-daerah selain Jawa mereka mengadakan pemberontakan. Mereka tidak mau lagi bergabung dengan NKRI. Makanya mereka mengadakan Permesta ini. Terus yang berikut, ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA ini dibentuk oleh Kapten KNIL yaitu Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Westerling ini memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu
penjajahan. Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II yang ingin mempertahankan federasi bentukan Belanda dan bersatu melawan NKRI. Terus yang berikut, kita lihat yang kedua, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama ini diibaratkan sebagai bandul jam yang bergerak ke kiri dan ke kanan, tidak menentu. Pada waktu itu di dunia terdapat dua ideologi besar, yaitu ideologi liberalisme dan ideologi komunisme. Pada saat itu masyarakat Indonesia bingung. Masyarakat mempertanyakan sikap ideologi Pancasila yang seolah-olah berada di atas dua kaki, yaitu liberal di sebelah kanan dan komunisme di sebelah kiri. Akan tetapi banyak yang berpendapat bahwa ideologi Pancasila merupakan hasil konstruksi dari nilai-nilai positif liberal dan komunis yang sesuai kondisi masyarakat Indonesia. Itu Orde Lama. Pada periode 1959 sampai 1966 terjadi penyimpanan penafsiran terhadap Pancasila dan konstitusi. Konstitusi itu nama lainnya Undang-Undang Dasar 1945. Nilai demokrasi pada Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Akibat penafsiran tersebut, maka dilakukanlah pengangkatan presiden seumur hidup. Pada periode ini terjadi pemberontakan. PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNID. Jadi PKI ini bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Namun pemberontakan Partai Komunis Indonesia mampu digagalkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, kita lihat penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Itu pada tahun 1966 sampai 1999. Orde Baru mampu memperlihatkan niat untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurnian. Hal ini ditunjukkan dengan mengubah haluan politik yang semula mengarah ke posisi kiri dan kanan, akan tetapi niat ingin mengembalikan kemurnian Pancasila dalam tata pemerintah. Kondisi ini justru mengakibatkan pemerintah Orde Baru membentuk pemerintah liberal. Pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Pembatasan kebebasan politik tampak pada kebijakan pembatasan terhadap jumlah partai politik. Pada waktu itu, partai politik hanya sedikit. Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia adalah PDI. Sekarang partai banyak, tapi dulu itu hanya 3 saja. Itu pada masa Orde Baru. Krisis ekonomi menjangkit Indonesia akibat penyakit korupsi yang melanda pemerintah. Pemerintah Orde Baru pun dianggap gagal, yang berdampak pada munculnya gerakan reformasi pada tahun 1999. Jadi reformasi ini merupakan gerakan yang membawa berbagai macam tuntutan demi perbaikan sistem pemerintahan Indonesia. Anak-anakku sekalian, Ibu harap kalian masih mendengarkan materi kita di siang yang panas ini. Mari kita lanjut lagi.
Terus yang berikut kita lihat tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Pancasila terdiri atas dua kata, yaitu kata panca dan sila. Panca itu berarti 5. Jadi Pancasila berisi 5 sila sebagai 5 dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Pancasila ini dia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Maka sampai hari ini kita masih dan akan terus menggunakan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Nilai-nilai Pancasila tersebut tetap kita terapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Dia terbuka terhadap perkembangan zaman. Dia membuka diri seluas-luasnya terhadap perkembangan zaman. Sekarang kita lihat yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Serta ada lagi kata logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Di dalam modul ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang ideologi terbuka. Kalian bisa melihat sendiri di situ di dalam modul itu, semua sudah tertera di situ. Terus yang berikut, ada juga tabel di situ perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki 3 nilai. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai dasar tersebut bersifat universal, bersifat menyeluruh, sehingga di dalamnya tergantung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Pada pelajaran minggu lalu kita tatap muka, itu kita sudah mendengarkan materi tentang tujuan negara, 4 tujuan negara. Ya, Ibu harap kalian masih bisa mengingatnya dengan baik. Terus yang berikut nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jadi, program-program pembangunan itu harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, undang-undang, dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana. Itu yang disebut dengan nilai instrumental. Lanjut yang berikut nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata, praktis, nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, praksis ini penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.
Oleh sebab itu, ideologi Pancasila termasuk ideologi terbuka karena dia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi dia tidak takut, dia fleksibel. Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang disebut sebagai nilai dasar Pancasila. Pancasila bukan merupakan kumpulan sila yang berdiri sendiri, tetapi dia merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sila-sila tersebut membentuk sebuah sistem nilai. Artinya, setiap sila memiliki nilai dan tiap-tiap sila itu saling berkaitan. Sila pertama berkaitan dengan sila kedua berkaitan dengan sila ketiga, dan seterusnya. Apabila salah satu di antara kelima sila tersebut dihilangkan, dengan sendirinya makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila juga akan hilang. Karena mereka 5 ini sila kelima, jadi sila masing-masing sila kelima ini mereka saling berkaitan. Jadi kalau satu hilang, berarti Pancasila juga bisa hilang. Jadi mereka itu merupakan satu kesatuan. Adapun dilihat dari bentuknya, sila-sila dalam Pancasila dapat digambarkan seperti piramida. Oleh karena itu, sila Pancasila yang tersusun secara urut atau berjenjang dalam bentuk piramida sering disebut dengan hierarkis Pancasila. Sila kelima diliputi, didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sila keempat diliputi dan didasari, dijiwai sila pertama, kedua, tiga, serta mendasari, meliputi dan menjiwai sila kelima. Ya. Jadi itulah konsep hierarki piramida Pancasila. Melalui piramida tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sila pertama itu adalah dasar umum, sedangkan sila-sila berikutnya adalah penjelmaan dan pengkhususan dari sila yang sudah mendahuluinya. Dengan demikian, sila pertama menjadi dasar yang memiliki lingkup paling luas. Sedangkan sila kelima adalah sila yang paling khusus, yang paling terkecil dan terbatas lingkupnya. Sila Pancasila merupakan kesatuan organis. Oleh karena itu, sila dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah. Berikut Ibu coba memberikan contoh dampak yang akan terjadi jika sila-sila Pancasila atau nilai Pancasila satu dengan yang lain dipisahkan. Itu apa yang akan terjadi? Misalnya sila pertama dipisahkan dari sila kedua, itu apa yang akan terjadi? Yang pertama, misalnya sila pertama ketuhanan yang maha, apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat mendorong timbulnya negara teokrasi yang absolut. Negara teokrasi itu adalah negara yang menjadikan agama sebagai pedoman pemerintah. Jadi agama itu di atas segala-galanya. Yang berikut sila kemanusiaan yang adil dan berat, sila kedua. Apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, menimbulkan paham yang tidak mengakui negara sebagai negara nasional. Yang berikut sila persatuan Indonesia. Apabila tidak dikaitkan dengan sila lain, dapat menimbulkan Calvinisme. Apa itu Calvinisme? Calvinisme adalah mengagungkan bangsa sendiri, sikap mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Itu yang disebut dengan sikap Calvinisme. Jadi kita mengagungkan tidak punya bangsa, kita anggap bahwa kita punya negara yang paling hebat. Lalu kita merendahkan bangsa lain. Itu yang disebut dengan sikap Calvinisme. Sikap itu harus kita jauh dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Terus yang berikut, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Musyawarah berkeluarga. Sila keempat. Apabila sila keempat ini tidak dikaitkan dengan sila lain, dapat mendorong munculnya demokrasi liberal. Ya. Yang berikut sila keadilan sosial, apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, dapat mendorong berkembangnya komunisme dari sosialisme yang mengabaikan Tuhan atau ateis. Dari penjelasan itu, dari materi yang kalian sudah terima hari ini, mungkin ada yang belum jelas karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi Ibu harap kalau kita tatap mukanya hari Jumat dan Sabtu, itu kita kelas 9 ya. Kelas 9 kita tatap mukanya hari Jumat dan Sabtu. Jadi ini Ibu memberikan materi ini secara garis besar saja. Karena kita dibatasi oleh waktu tadinya. Jadi hari Jumat dan Sabtu Ibu harap ada masukan, ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas, nanti kita bicarakan sama-sama pada sesi tatap muka pada hari Jumat dan Sabtu. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita melalui siaran radio FM 99,9 MHz Spensa yang kita cintai ini. Ibu akhiri dulu materi kita ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.